Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gini? Gaji baru masuk, tiba-tiba HP lu bunyi. Bukan notifikasi tagihan pay later lu, tapi pesan singkat dari kampung. Nak, genteng rumah bocor. Nak, adikmu butuh laptop buat skripsi. Nak, obat bapak habis. Dan detik itu juga, dada lu sesak. Lu transfer uang itu, sisa gaji lu tinggal ampas. Lu makan mie instan lagi akhir bulan ini. Tapi yang paling parah bukan laparnya. Yang paling parah adalah perasaan jahat yang muncul di kepala lu. Lu ngerasa capek, tapi lu merasa dosa karena udah ngerasa capek. Lu pengen teriak, gue juga susah. Tapi yang keluar cuman, iya pak, nanti ditransfer. Selamat datang di klub paling menyedihkan di abad 21. Klub Generasi Sandwich. Di 2 video sebelumnya, kita udah bongkar kalau sekolah cuma nyetak kita jadi NPC di video pertama. Dan sistem kerja cuma jadiin kita kurir uang di video kedua. Nah, di video ketiga ini, kita bakal bedah level penderitaan selanjutnya. Kenapa si kurir NPC ini jalannya makin berat? Karena ternyata, dia nggak cuma bawa beban hidupnya sendiri. Dia dipaksa menggendong kegagalan finansial dari generasi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah orang tua kita jahat? Enggak. Mereka adalah korban pertama dari sistem NPC yang kita bahas di video pertama. Dan sekarang, tagihan atas ketidaktahuan mereka dikirimkan ke alamat lu. Coba kita mundur sebentar, jangan dulu menghakimi bapak ibu lu. Kita harus paham lore atau sejarahnya dulu. Orang tua kita, generasi boomers atau Gen X awal, adalah produk asli dari pabrik NPC yang kita bahas di video pertama. Waktu mereka sekolah, kurikulumnya mendikte satu jalan hidup mutlak. Sekolah, kerja, nikah, punya anak, titik. Nggak ada bab di buku pelajaran mereka tentang dana pensiun. Nggak ada bab tentang inflasi medis. Nggak ada bab tentang investasi saham. Yang ada cuma doktrin budaya feodal. Banyak anak, banyak rejeki. Sistem negara dan korporat di zaman itu sengaja memelihara kebodohan finansial ini. Kenapa? Karena negara yang belum punya sistem jaminan sosial yang kuat, butuh rakyatnya untuk saling menanggung. Negara bilang, ngapain kami siapin pensiun buat kalian? Kan kalian punya anak. Biar anak kalian yang urus nanti. Jadi, lu bukan dilahirkan hanya sebagai buah hati. Dalam buku akuntansi bawah sadar orang tua lu dicatat sebagai aset. Lu adalah instrumen investasi bergerak. Lu adalah dana pensiun mereka yang bernapas. Mereka nggak nabung emas, mereka nabung anak. Dengan harapan pas mereka tua, dividennya cair. Masalahnya, sistem ekonomi berubah drastis. Dan investasi ini berubah jadi bencana buat kedua belah pihak. Inilah kenapa lu ngerasa napas lu berat banget. Ada glitch atau ketimpangan ekonomi yang nggak disadari orang tua lu. Dulu, zaman bapak lu kerja, mungkin gaji mereka kecil secara nominal. Tapi harga tanah masih masuk akal. Biaya hidup masih murah. Mereka bisa beli rumah cuman modal nabung dikit-dikit atau modal nekat. Sekarang lu masuk ke dunia kerja dengan tantangan level hardcore. Gaji lu mungkin terlihat jutaan, tapi harga rumah udah naik 1000%. Biaya pendidikan adik lu naik gila-gilaan. Harga beras, bensin, listrik, semuanya naik. Sementara itu, orang tua lu masih pakai kalkulator tahun 90-an di kepala mereka. Mereka mikir, bapak dulu gaji cuman segini bisa nyekolahin 3 anak? Masa kamu gaji 5 juta nggak bisa kirim 2 juta buat rumah? Mereka nggak paham konsep inflasi gaya hidup dan inflasi aset yang mencekik lu. Mereka nggak sadar kalau 5 juta rupiah hari ini nilainya mungkin setara dengan 500 ribu di zaman mereka. Ini bukan salah mereka sepenuhnya. Ini salah sistem pendidikan NPC tadi yang tidak pernah mengajarkan mereka update patch ekonomi. Mereka masih jalan pakai software lama di hardware dunia baru yang kejam. Akibatnya, lu yang kejepit. Lu mau nabung buat beli aset merdeka seperti saran di video sebelumnya? Nggak bisa. Uangnya habis buat bakti. Lu mau nikah? Takut anak lu nanti ngerasain hal yang sama. Akhirnya lu stuck. Lu cuma jadi pipa penyalur uang dari bos lu ke orang tua lu. Lu cuma kurir lintas generasi. Dan inilah bagian paling gelapnya. Sistem sosial kita punya mekanisme pertahanan diri yang jenius untuk menjaga rantai kemiskinan ini tetap utuh. Namanya kartu durhaka. Setiap kali lu mencoba menetapkan batasan, setiap kali lu bilang, Pak, Bu, bulan ini aku nggak bisa kirim full ya.
Aku harus bayar kos. Maka tombol panik ditekan. Muncul narasi religius yang dipelintir. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Muncul narasi emosional. Ibu sudah besarin kamu dari bayi. Masa sekarang hitung-hitungan? Dengarkan gua baik-baik. Ini mungkin akan terdengar kasar. Kalimat ibu sudah besarin kamu, itu fakta. Itu cinta. Tapi ketika kalimat itu dipakai untuk memeras stabilitas finansial lu sampai lu hancur, itu bukan cinta. Itu manipulasi. Itu adalah tagihan utang budi yang bunganya nggak masuk akal. Cinta orang tua ke anak seharusnya tanpa syarat. Tapi dalam sistem generasi sandwich, cinta itu jadi transaksional. Aku rawat kamu pas kecil, supaya kamu rawat aku pas tua. Itu bukan parenting. Itu bisnis asuransi jiwa dengan premis umur hidup. Sistem pabrik NPC berhasil membuat kita percaya bahwa menyelamatkan diri sendiri durhaka. Padahal di pesawat terbang aja, kalau masker oksigen turun, lu disuruh pakai masker lu dulu, baru bantu orang lain. Kalau lu mati lemes duluan karena kehabisan oksigen finansial, siapa yang bakal bantu orang tua lu bulan depan? Nggak ada, dua-duanya mati. Siapa yang paling diuntungkan dari drama keluarga ini? Apakah orang tua lu? Enggak. Mereka tetap hidup pas-pasan dari transferan lu. Apakah lu? Jelas enggak. Lu stres dan miskin. Pemenangnya tetap sistem. Pemenangnya tetap si bos. Ingat konsep company town di video kemarin? Selama gaji lu habis dibagi-bagi buat orang tua dan adik lu nggak akan pernah punya modal buat kabur. Lu nggak akan bisa beli tanah. Lu nggak akan bisa bangun bisnis. Lu nggak akan bisa resign. Lu harus tetap kerja. Lu harus tetap jadi kurir. Karena ada nyawa orang lain yang bergantung sama lu. Ketakutan lu akan nasib orang tua adalah rantai anjing terbaik yang pernah dibuat oleh sistem kapitalis. Mereka nggak perlu ngerantai kaki lu. Mereka cukup bikin orang tua lu miskin dan nggak punya pensiun, maka lu otomatis akan jadi budak yang patuh selamanya demi menghidupi mereka. Perfect trap. Terus solusinya apa? Apakah kita harus nelantarin orang tua? Ya enggak lah bro. Kita masih punya hati nurani. Tapi kita harus ubah strateginya. Kita harus berhenti jadi penyelamat emosional dan mulai jadi manajer logis. 1. Validasi rasa sakit lo. Pertama, akuin dulu kalau ini berat. Stop gaslighting diri sendiri dengan bilang, ini kan kewajiban. Gak apa-apa buat ngerasa capek. Itu manusiawi. 2. Edukasi brutal. Ajak orang tua lu duduk, buka-bukaan data, tunjukin slip gaji lu, tunjukin pengeluaran lu, tunjukin harga rumah sekarang. Patahkan halusinasi ekonomi mereka. Bilang, Pak, Bu, kemampuan aku cuma segini. Kalau dipaksa lebih, aku yang ambruk. Dan kita semua nggak makan. Mungkin mereka marah, pasti. Mungkin mereka nangis? Iya. Tapi lebih baik nangis sekarang daripada kelaparan nanti. 3. Stop warisan kemiskinan. Ini yang paling penting. Misi utama lu sekarang bukan cuma bertahan hidup, tapi memutus kutukan. Jangan sampai anak lu nanti ngerasain apa yang lu rasain. Kalau lu punya rejeki lebih, prioritas pertamanya bukan gaya hidup, bukan juga nyenengin orang tua berlebihan, tapi siapin dana pensiun lu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti pas lu tua, lu nggak perlu ngetuk pintu kamar anak lu dan jadi beban buat mereka. Jadilah pahlawan terakhir di garis keturunan lu yang merasakan pahitnya jadi sandwich. Biarkan rantai setan ini putus di tangan lu. Menjadi generasi sandwich itu bukan aib. Itu adalah ujian level dewa yang cuma dikasih ke pemain-pemain terkuat. Lu sedang membersihkan sampah finansial dari masa lalu sambil berusaha membangun jalan bersih ke masa depan. Berat banget. Tapi kalau lu berhasil bertahan, lu bukan cuma nyelamatin diri lu, lu menyelamatkan seluruh keturunan lu di masa depan dari sistem perbudakan ini. Kalau lu ngerasa video ini mewakili suara hati lu yang selama ini dipendam, kasih like. Kalau lu tersinggung, silahkan dislike. Tulis di kolom komentar. Apa kalimat tuntutan paling ajaib yang pernah lu dengar dari keluarga lu? Kita gibah berjamaah di bawah.